diskriminasi atau pengembangan tentang budaya positif yang akan dilakukan oleh calon pemuda angkatan 10 dari SDN Negeri Palaksana Kabupaten Cianjur. Salam dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Semoga syafaatnya sampai kepada kita sebagai umatnya yang selalu senantiasa menjalankan apa yang beliau buatkan. Mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita sebagai umat. Salawat dan salam mudah-mudahan ditetapkan, dicurah limpahkan junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa alam terang benderang seperti agama Islam, ajaran beliau yang disampaikan kepada kita. Agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan, dikuatkan iman Islam kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya sebagai Kepala Sekolah SD Sukalaksana terlebih dahulu mengucapkan selamat kepada rekan-rekan guru SD Sukalaksana yang mengadakan diskriminasi di sini, juga kepada yang menghadiri hal tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Yang terlebih dahulu itu mengucapkan selamat dan sukses. Pertemuan ini kita mudah-mudahan, di sini juga judulnya pengimbasan. Artinya pengimbasan itu meluaskan daerah. Meluaskan dalam arti meluaskan ilmu pengetahuan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan dari kumpulan dari kita di sini mengadakan kegiatan ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi, khususnya bagi CGP itu sendiri, umumnya bagi kita semua. Saya selaku orang tua atau selaku yang dituakan di sekolah ini merasa bangga di sini, sekaligus CGP yang sekarang mengadakan diskriminasi ini ada 3 orang juga yang semua di sini itu sedang melaksanakan pendidikan di CGP. CGP ini angkatan ke-10. Mudah-mudahan dalam hal ini sekali lagi supaya kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita untuk berjuang di bidang pendidikan. Pengimbasan ini mudah-mudahan secara luas menyeluruh bisa kita terapkan, bisa kita laksanakan, juga bisa kita manfaatkan untuk peserta didik di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya sambutan dari saya cukup sekian. Di antaranya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP untuk lebih berkarya dan nanti dari hasil calon guru penggerak tersebut memberikan dampak positif dari kemajuan sekolah. Untuk selanjutnya sambutan kepala sekolah sudah dilaksanakan, kemudian yang acara yang kelima atau yang keempat adalah penyampaian materi diskriminasi atau pengimbasan budaya positif oleh CGP angkatan 10 yang akan dilakukan atau dilaksanakan oleh calon guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama marilah kita sama-sama
kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga jangan lupa kepada para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga kita semua selaku umatnya, mudah-mudahan diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak kepala sekolah yang saya hormati, dan juga para bapak ibu yang hari ini kelihatan sehat, yang juga saya hormati, yang menjadi guru-guru atau rekan-rekan sebagai peribahasa dari saya sendiri, saya CGP, yang terhormat dari SDN Sukalsana dan juga dari SMP Negeri Pasir Kuda yang memang saya undang untuk dapat hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan ini yaitu kegiatan diseminasi atau peribahasa, itu adalah kegiatan yang merupakan tahapan dari mana tahapan tersebut adalah tahapan salah satu kegiatan di LMS. Kita dituntut atau diharuskan untuk membuat suatu kegiatan yang disebut dengan diseminasi. Apa itu diseminasi? Yaitu penyampaian materi yang telah dikuasai dan harus disampaikan kepada rekan yang ada di sekolah maupun rekan-rekan dari sekolah lain. Itu yang dinamakan peribahasa. Seterusnya itu bahwa kegiatan ini ada pada tahapan modul 1.4, di mana modul ini berjudul budaya positif, yang di dalamnya termasuk kegiatan aksi nyata yaitu diseminasi. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, yaitu rekan-rekan ya saya semua, nanti bisa mengikuti jejak-jejak sebagai calon guru penggerak. Sebelumnya akan sebelum ke materi yang amat singkat, nanti marilah kita sama-sama mendengarkan gitu ya, atau melihat. Tapi suaranya sebenarnya coba dikondisikan dulu. Apa yang namanya dengan profil pelajar Pancasila? Ini adalah salah satu tujuan pendidikan nasional. Kita sama-sama dengarkan lagu seperti apa dan apa saja yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila.
Ya, terima kasih atas penyemakannya. Berikutnya saya akan menyampaikan materi, tetapi ini slide yang pertama. Kenapa ada tampilan ini sekolah saya, ya, dimana di situ ada bapak ibu saya, kepala sekolah dan lain-lain. Terus berikutnya slide yang kedua itu saya sendiri, dan saya di CGP ini difasilitator oleh Ibu Faiz Nurul Ufa dan juga pengajar praktiknya Bapak Asdi IB. Slide berikutnya, nah ini diseminasi modul 1.4 budaya positif. Di situ ada 4 image atau VG yang dimana itu salah satu budaya yang positif yang ada di suasana. Berikutnya, mohon maaf sebelum saya menyampaikan materi, yang mohon kiranya kita buat kesepakatan, ya, kesepakatan supaya kegiatan ini dapat berjalan apa yang kita inginkan bersama. Kalau tidak keberatan kepada Bapak Ibu semua, boleh ditambahkan untuk kesepakatan ini. Yang pertama kesepakatannya yaitu semua boleh bertanya, berpendapat dan saling memberikan tanggapan. Yang kedua, tetap fokus dan menyenangkan. Dan yang ketiga, sersa, serius tapi santai. Itu mungkin ada yang ditambahkan untuk kesepakatan pada pertemuan hari ini atau kali ini. Apabila tidak, inilah kesepakatan dalam pertemuan ini. Semoga kesepakatan ini dapat kita laksanakan dengan konsisten sampai akhir penyampaian materi. Berikutnya, nah dari budaya positif ini ada 8 subtema atau item atau poin-poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, dan kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, perilaku manusia atau motivasi manusia. Yang keenam, positif kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas, dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Slide berikutnya. Apa itu disiplin? Kita sering mendengar kata disiplin itu ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau diultimatumkan. Itu adalah disiplin. Tetapi kita akan gali lebih dalam apa itu disiplin. Nah, makna kata disiplin bisa Bapak Ibu lihat sendiri dengan slide yang saya tampilkan. Ya, di sini adalah makna kata disiplin itu motif daripada Bapak KHD atau Bapak Jenderal. Bisa dilihat dan Ibu Bapak berikutnya. Nah, di sini yang paling utama yaitu disiplin positif. Disiplin, kalau yang tadi disiplin itu secara luas atau universal. Kalau ini disiplin positif yang tujuannya memang pembebasan ini kan bertujuan untuk rekan dan tempat sekolah. Jadi tujuannya semua pada sekolah. Nah, inilah ada yang dinamakan dengan disiplin positif. Bisa Bapak Ibu lihat di slide yang saya tampilkan apa yang dinamakan dengan disiplin positif, yaitu kata kuncinya adalah merupakan
salah satu cara atau penerapan di sini yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi kata kuncinya adalah bertujuan menumbuhkan kesadaran dari peserta didik. Itu kata kuncinya, kesadaran menumbuhkan. Itu. Slide berikutnya. Nah, ini daripada bertukar dari yang tadi yang disiplin positif tadi ke nilai-nilai kebajikan, ya. Nilai-nilai kebajikan tersebut mungkin Bapak Ibu kadang-kadang itu akronimnya beda ya. Ada kebijakan, ada kebajikan. Kita kadang salah menyebut yang mana kebajikan, yang mana kebijakan. Itu jauh sekali ya. Jauh. Kalau kebajikan adalah sesuatu yang menyangkut dengan norma. Memang di sini tidak ada, ini hanya intinya saja. Tapi kalau dalam materi itu ada norma ya. Norma yang disepakati secara bersama yang menghasilkan daripada kebajikan-kebajikan. Ada yang paling utama yang ditayangkan di slide saya ini adalah 3 kebajikan sebagai sampel atau contoh. Yang paling utama itu daripada nilai kebajikan dari profil belajar Pancasila, dan yang kedua dari PYP, akronim ya, dari IPO Primary Year Program, dan yang terakhir keterampilan hidup bahasa Sundana dan skill ya, sampai dulu. Nah, di situ bisa Bapak Ibu lihat apa yang menjadi kesimpulan dari masing-masing nilai-nilai kebajikan tersebut. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yang tadi budaya positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan tertuang dalam sebuah motivasi perilaku manusia. Seseorang itu pasti memiliki perilaku yang berbeda-beda. Nah, perilaku tersebut sangat jelas. Kalau perilaku positif kita dorong dengan sebuah semangat atau motivasi. Nah, dalam tiga tabel atau 3 kolom ini ada 3 kata-kata yang dimana motivasi itu ada yang ekstrinsik atau bahasa awamnya eksternal lah, tentunya ada ekstrinsik itu sama dengan eksternal atau dari luar. Terus yang kedua itu ada intrinsik atau internal. Namun ayah dina ya kalau ada di TV ataupun di elektronik lain itu ada tulisan in itu berarti dalam artinya individu berarti diri sendiri. Ya makanya di sini ada motivasi itu timbul dari dalam diri dan motivasi timbul juga dari luar. Terima kasih. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sedikit ya. Kita lihat dulu sedikit pertanyaan. Menurut Ibu dan Bapak, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Apa yang sering diterapkan Bapak dan Ibu? Yang paling kita sering dengar itu biasanya hukuman. Juga konsekuensi yang aneh mungkin di sini restitusi, karena saya sendiri sebagai CGP baru mendengar PPS ya ini untuk restitusi ini. Tetapi kita sering dengar itu hukuman. Nah, apa sih pengertian dan arti kata itu? Apakah Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Salah satu aja ini dari yang ini apa yang disebut dengan hukuman aja dulu kan? Boleh Ibu, boleh Pak Asep?
Pak Sutedi mungkin, Ibu Cica, apa bisa silakan Ibu Cica. Apa yang disebut dengan hukuman? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya kepada Bapak Asep Gunawan yang telah memberikan saya akan memberikan tanggapan atau memberikan pandangan mengenai pengertian hukuman menurut versi saya. Adapun menurut saya hukuman itu biasanya dilakukan secara tiba-tiba dan sepihak. Jadi itu munculnya hanya dari misalkan kalau di sekolah dari guru saja. Nah, kan harusnya sesuai dengan kesepakatan gitu ya Pak, jangan sepihak gitu. Nah, biasanya juga zaman dulu ya kita sering mendengar hukuman itu secara biasanya ya. Seperti itu Bapak mungkin dari saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Cica dari rekan saya dari SMP Negeri 5 Pasir. Kita kasih dulu tepuk bersama. Menurut Ibu Cica, hukuman itu sifatnya eksternal atau dari luar. Terus hukuman itu katanya fisik. Ya kalau denda juga spontan. Betul Ibu Cica. Hukuman itu biasanya kita tidak sadari di sekolah maupun kita juga sebagai individu orang tua ya di rumah itu kadang kalau memarahi anak itu ya Pak Ais ya kadang-kadang kita spontan Pak Ais ya kamu jangan apa kamu tidak boleh itu kamu dan sebagainya ya itulah salah satu hukuman. Nah nanti kita sama-sama lihat apa pengertian daripada hukuman konsekuensi dan resolusi. Silakan slide yang berikutnya. Nah, di sini ada pengertian daripada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang paling jarang kita dengar adalah restitusi. Dan hukuman sendiri biasanya itu sama dengan aturan ya. Aturan itu kan sifatnya seperti harus menggunakan helm. Itu sifatnya baku, mengikat tapi sepihak. Itu aturan yang diselenggarakan oleh lembaga dan sampai ke negara. Kita tidak diberikan diberikan kebebasan untuk ya berpendapat gitu ya, atau memberikan suatu ini. Nah untuk restitusi sendiri pengertiannya adalah restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu yang kunci utama. Yang kedua, prosesnya itu kolaboratif atau bekerja sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau pemecahan masalah dari diri sendiri. Itu daripada keterangan restitusi yang mungkin Bapak Ibu ya jarang yang mendengar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti di depan bisa ikut ya pendidikan CGP semua. Amin ya Tuhan. Berikutnya, slide yang berikutnya. Nah, kita ke slide lain. Di dalam pendidikan CGP ini itu ada teori yang dinamakan 5 teori kontrol guru. Tetapi ini juga sama. Ketika kita searching kepada Google, itu ada juga 5 teori kontrol, tetapi tidak ada gurunya. Itu masing-masing ada penempatan. Misalkan saya sebagai manajer di suatu perusahaan itu ada 5 posisi kontrol seorang manajer. Nah kebetulan kita sebagai tenaga pendidik guru ya kita harus punya 5 posisi kontrol seorang guru. Di antara 5 itu ada yang paling the best katanya yang paling terbaik. Seiring yang tadi makanya ada koneksivitas atau keterkaitan. Yang tadi restitusi tadi, ya ada hukum, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah di sini juga ada 5 posisi kontrol itu ada 5. Guru itu katanya begitu. Guru itu membuat merasa bersalah. Guru itu bisa juga sebagai teman dan guru juga bisa sebagai pemantau
dan guru adalah seorang manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol ini sesuai dengan teori atau juga materi yang saya dapatkan, yang paling utama adalah manajer. Kalau Bapak Ibu ingin lebih paham lagi, mari kita sama-sama itu slide yang berikutnya. Ya. Nah, ini di sini juga ada keterangan-keterangan yang mana motivasi yang timbul dari internal eksternal. Bisa Bapak Ibu lihat dan bisa Bapak Ibu baca secara bersama. Itu adalah ini motivasi. Jadi yang awal tadi sering begitu. Nah, ini penerapan yang tadi 5 posisi kontrol yang umum yang saya salah. Berikutnya Pak. Nah, yang sebagai teman seperti ini pengertiannya, sebagai pemantau seperti ini pengertiannya. Berikutnya supaya lebih rinci, lebih jelas, mari kita simak video dari rilis dari Kemendikbud yang mana judulnya adalah 5 posisi kontrol. Silakan kita sama-sama. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Mengenai 5 unsur guru. Berikutnya adalah keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sendiri baru mendengar ya dalam pendidikan CGP ini apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Karena selama ini sudah sekian tahun saya mengajar itu baru pertama masuk CGP dan mendengar kata keyakinan kelas. Toh itu juga sama di kelas kita juga dari dulu kita sudah punya tata tertib sekolah, sudah punya jadwal piket yang dasarnya tata tertib kelas dan juga tata tertib secara umumnya guru dan sebagainya. Mohon maaf ada ajar dulu. Ya baik Bapak Ibu semuanya. Tadi kita mendengar kata keyakinan kelas bahwa keyakinan kelas itu asing bagi kita kalau ada di sekolah karena selama ini tidak ada yang namanya keyakinan kelas. Tetapi mengapa tidak peraturan atau tata tertib? Mengapa keyakinan kelas? Pasti itu ada perbedaan ya. Yang tadi sudah saya singgung gitu ya. Peraturan sifatnya satu arah.
atau tidak dengan secara kolaboratif atau secara bersama. Kalau keyakinan kelas jelas. Kalau bicara kelas dan sekolah, keyakinan kelas dan sekolah itu harus dibuat atau dibentuk seluruh warga sekolah untuk keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas dibuat antara siswa dan guru. Bagaimana agar yakin ketika melanggar dia dengan sendirinya bahasa sudah lama sudah dari dirinya ya, internal atau intrinsik tadi ya, jadi keluar dari dirinya rasa bersalah, rasa keyakinan ingin mengerjakan keyakinan kelas ini. Dan berikutnya kita lanjut supaya lebih rinci. Nah, ini tahap-tahap di mana kita nanti sama-sama, saya juga sebagai CGP, kita sama-sama belajar bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Di sini ada prosesnya, ada 6 proses ya untuk membuat keyakinan kelas. Oke, berikutnya. Nah, ini tentang segitiga restitusi, di mana memang ada keterkaitan ya, dari mulai tadi sampai yang restitusi ini atau segitiga yang restitusi itu ada keterkaitan, yang mana tujuan segitiga restitusi adalah tadi sama dengan keyakinan kelas tadi. Bagaimana ketika siswa bersalah, dia timbul dalam dirinya secara internal atau intrinsik menyadari akan kesalahannya, serta siswa sendiri yang akan mendapatkan solusi dengan cara ya siswa yang mencari. Tetapi segitiga restitusi ada tahapan, yaitu ada 3 tadi, makanya disebut segitiga restitusi. Yang pertama tahapannya yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua tahapannya validasi tindakan. Yang ketiga tahapannya yaitu tadi menanyakan keyakinan kelas, makanya ada konektivitas atau keterkaitan. Nah, semua ini itu termuara dari 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Nanti di sini muaranya yang awalnya tadi. Berikutnya. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Ini ada sedikit saya kutip juga dari video milik Kemendikbudristek tentang profil pelajar Pancasila, dan salah satu videonya adalah mengenai penerapan segitiga. Mari kita sama-sama lihat. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari tersebut berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebaikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi
yang kedua adalah validasi tindakan yang sah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kemarin Pak di sini. Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik nyatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kita santai saja ya, yang posisi manajernya saja yang Saya sekarang seorang harus guru. Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lagi gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, Bapak Ibu itulah sekilas ya video yang kita berikan. Yang mana tadi itu terkoneksi si Bapak gurunya itu adalah menggunakan posisi kontrol yang paling terbaik yaitu sebagai seorang manajer. Itu dikaitkan dengan tiga restitusi tadi. Tahapan-tahapan dari mulai menstabilkan ya tindakan terus validasi tindakan sampai menanyakan keyakinan kelas. Jadi seolah siswa itu tergali untuk mencari solusi sendiri dan mengakui atas kesalahan yang dia berbuat. Berikutnya ini mengenai pengertian-pengertiannya, menstabilkan identitas. Yang berikutnya menanyakan keyakinan kelas, tadi juga ada di yang kata-katanya seperti ini maksudnya ya. Jadi dalam yang video kan ada menanyakan apakah kamu betul meyakini apa yang telah kamu berbuat. Itu salah satunya menanyakan atas kesalahannya. Berikutnya yaitu tiba pada akhir materi ya, karena kita sudah hampir 30 menit lebih kalau tidak salah ya, kurang daripada 1 jam, menjelang 1 jam ya. Jadi ini akhir daripada penyampaian materi yang saya sampaikan dalam acara peribahasa destinasi
SDGP untuk memenuhi tugas daripada pendidikan guru penggerak di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, penutupnya dalam penerapan program disiplin positif yang menjadi kunci ya, itu seorang guru itu katanya harus memiliki sebuah kontrol ya, sebagaimana berjalannya dirinya sebagai amo ya. Amo dalam hal itu pelayan ya, amo itu pelayannya. Kalau bahasa ya di pemerintah itu peraja, biasanya peraja itu sama juga pelayan ya. Nah, amo juga terapresiasi kepada sistem yang kelima, yang paling akhir, yaitu guru seorang manajer. Itu diambil daripada Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang manajer itu menuntut murid sudah jelas ya, menuntut kebijakan murid, insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sama dengan 6 tujuan profil belajar Pancasila yang diakhiri oleh beraneka ragaman global, di mana seorang siswa dibentuk berkarakter oleh kita, tidak mendiskriminasikan apapun bentuk ras, suku, budaya dan sebagainya. Itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itu semata-mata dan kehilapan saya. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang hebat, yang saya banggakan. Mari kita sama tutup acara ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Meskipun manafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Asep Gunawan yang telah memberikan diskriminasi atau pemahaman tentang budaya positif yang berada di sekolah. Menginjak pada acara selanjutnya yaitu tentang bila ada tanya jawab ya, silakan kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan saran dan pendapat atau pertanyaan, dipersilakan. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk mengisi tanya jawab. Ini mah bukan mau bertanya, gitu ya. Alhamdulillah kita semua, khususnya saya sendiri, sudah melihat tayangan yang tadi atau materi yang tadi sudah dipelajari, sangat bermanfaat, sangat rinci. Jadi mudah-mudahan kita semua sebagai guru bisa menerapkan yang sudah disampaikan oleh Pak Asep Gunawan di sekolah atau di kelas, itu tentang restitusi yang tadi ya. Jangan sampai sebagai guru menjadi guru buku, itu mah zaman dulu. Terima kasih. Itu yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maman Setiawan yang telah memberikan tanggapan kepada teman-teman Asep Gunawan. Salah satunya adalah kesimpulan bahwa betul bahwa budaya positif itu kita harus terapkan di sekolah. Kemudian dalam pelaksanaannya, dalam mendisiplinkan siswa, kita harus bertindak sebagai manajer. Dalam penyelesaiannya kita menggunakan yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi itu diharapkan anak punya kemandirian, kemudian punya
rasa tanggung jawab yang berasal daripada dalam dirinya sendiri. Beda dengan kita menggunakan hukuman atau konsekuensi. Alhamdulillah acara pengimbasan atau penyebaran pemahaman sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Sekian dan terima kasih. Alhamdulillah sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.